Tos eta Bu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rogima an purojulin zukirtu indahu falam yusolli alayya wa rogima an purojulin dakhala alaihi ramadhanu pansalakho qabla an yukfarolahu wa rogima an purojulin adroka indahu abawahu al-kibaro falam yudkhilahul jannata. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rogima antu rojulin, celaka seseorang, dukirtu indahu, apabila disebut namaku di sisinya, falam yusolli alayya, dan ia tidak bersolawat untukku. Warogima anku rojulin dakhala alaihi ramadhanu, dan rugilah seseorang celaka yang datang padanya bulan Ramadan qabla an yugbarolahu, setelah berakhir tidak diampuni dosanya. Warogima anku rojulin adroka indahu abawahul kibaro, celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, falam yudkhilahul jannata, tetapi tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Ya, ada 3 poin dalam hadis ini. Yang menjadi catatan kita adalah bagaimana ciri-ciri orang yang Ramadannya itu berlalu tapi tidak ada bekas. Ya. Jadi orang teh tamat gitu ya Pak, tapi ternyata tidak mendapatkan sesuatu apapun. Yang pertama, rogima anku rojulin. Jadi rogima anku rojulin itu ini beda lagi dengan halaka. Ini artinya sama Pak, celaka. Rogima anku rojulin celaka, halaka juga celaka. Nah, tapi bedanya adalah kalau rogima anku rojulin itu adalah seseorang yang sudah diberitahu bahwa itu hukumnya A, tapi dia tetap melakukan. Jadi peluang melakukan kebaikannya itu ada, tapi dia tidak melakukan, sehingga peluang yang tadinya ada karena ditinggalkan, maka terjadilah dia celaka. Nah, itu. Jadi upami dina bahasa Sunda, rogimaan kurojulin teh tisungkruk. Sungkrut. Ya. Jadi anu itu hidung. Hidungnya itu tersungkur. Orang Arab, Pak, kalau ada peluang, lalu ternyata peluang kebaikan ini tidak dilakukan oleh seseorang, itu biasanya bahasanya rogimaan kurojulin. Ya. Itu urang teh dipayuneun teh kahadean, nang urang teh diantep. Tah eta teh lamun teh dipidamel kapilan ku batur, tah eta teh di Arabna sebenarnya sungkruk gitu. Ya. Dia celaka. Nah, sedangkan halaka ini adalah apabila ada sesuatu yang dilakukan yang mencelakakan dirinya tapi awalnya tidak tahu. Ya. Jadi kalau yang ini itu awalnya dia tidak tahu. Bu. Upami ieu mah aya peluang pikeun ngalakukeun ngan diantar. Kapiheulaan batur gitu. Bisa dipahami ya? Zaman Rasulullah ada seorang kakek-kakek datang kepada Rasulullah. Khalaqtu ya Rasulullah. Celaka aku. Nah, ini kan bahasanya halaka. Apa yang menyebabkan kamu celaka? Waqatu ala imro'ati fi yaumi Ramadan. Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Artinya dia lagi saum kan? Iya. Nah, lagi saum. Dan dia itu tahu bahwa yang membatalkan saum itu adalah 3. Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Cuman dia tidak tahu kalau berhubungan suami istri itu kalau dilakukan di siang hari apa akibatnya. Iya, apakah sama tidak dengan orang yang tidak makan dan minum? Kalau yang tidak makan dan minum ini kan kodok.
gitu kan? Atau fidyah. Begitu, atau fidyah. Nah, bagaimana kalau orang bersebadan di siang hari di bulan Ramadan, apakah hukumnya sama dengan yang ini? Nah, makanya si kakek-kakek yang ini dia menyebutnya halaka. Saya celaka ya Rasulullah. Artinya dia membutuhkan fatwa dari Nabi. Kalau saya berhubungan dengan suami istri di siang atau di bulan Ramadan siang hari, apakah sama tidak dengan ini? Nah, makanya pada saat itu Rasul menjelaskan, kalau begitu engkau saum 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kan? Nah, ini menunjukkan ini bukan qada dan bukan fidyah. Kenapa? Karena begini, Bu. Kalau qada itu kalau 2 hari, dia 2 hari. Dan dia batal 1 hari. Kan 1 hari qadana. Kalau fidyah itu kan sesuai apa yang dimakan. Ini kan harus 2 bulan. Ini kan bukan qada. Oh, udah. Ini cara memahamkannya kan begitu. Jadi kita belajar dari sini. Kedua, ya. Kalau engkau tidak sanggup saum 2 bulan berturut-turut, bagaimana kalau engkau memerdekakan hamba sahaya? Bu, ya, 1 hari harus dibayar membedakan hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan mahal. Sedangkan kalau fidyah itu kan ukuran makan kita 1 hari. Kalau yang ini makan bukan. Ukurannya hamba sahaya. Hamba sahaya itu harganya mahal. Berapa ukuran hamba sahaya? Ukuran hamba sahaya itu adalah apabila memberi 60 fakir miskin. Berarti sekitar 2 sograbu. Etang sama. Karena coba. Coba kita pahaminya begini. Tadi yang pertama harus saum berapa bulan? 2 bulan berturut-turut kan? Harga hamba sahaya ini 60. Sama dengan harga 60 orang memberikan fakir miskin paling minimal per hari. Kalau 60 ini Bu hitungan berapa bulan? 2 bulan. Tuh, ya. Kan sama. Kan tadi kan disuruh saumnya 2 bulan. Makanya nanti penggantinya ketika dia tidak bulan, dia atau kodok. Kan kodok kalau 1 hari kan diganti 1 hari. Kalau fidyah bagaimana menggantinya? Ya 1 hari dia tidak atau tidak saum, makannya berapa kali? Kan sami kan? Kalau yang ini kenapa 60 hari? Karena kan saumnya 2 bulan tadi. Berarti hamba sahaya ini paling murah. Itu harganya ini 60 memberikan fakir miskin. Kalau 300.000 1 bulan, hitungannya 10.000 per hari. Berarti kalau ini 600.000, berarti harga hamba sahaya segitu. Kalau mau hitungan begitu. Makanya yang ini kenapa ditanyakan oleh si kakek-kakek ini? Karena ini bukan qada, bukan fidyah, tapi ini kifarah. Tapi boleh diganti dengan uang tuh Pak? Iya. Iya, diganti dengan uang. Yang penting itu ukurannya ini kan. Ukuran kita makan sehari berapa? Nah, berarti kenapa yang ini menggunakan halaka? Karena kan si kakek ini tidak tahu bagaimana kalau berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Kalau yang ini mah tahu, nggak perlu ditanyakan. Kan ini kan harus qada dan fidyah. Ya, tapi kalau ini gimana? Oh tidak, karena ini ukurannya. Tuh, gitu. Jadi Pak, Ibu jadi kiranya 1 hari seseorang tidak saum, maka itu harus diganti dengan saum yang sama 1 hari. Dan kalaupun dia itu tidak bisa saum, maka bayar fidyah atau kifaratnya harus sesuai dengan jumlah saum. Yang kifaratnya laki perempuan? Ya? Dua-duanya kifarat. Kalau 1 kodok. Lain. Bukan. Perempuan dengan lelakinya sama gitu. Yang ini Bayarnya. nah, yang ini suami Ya. atau ini istri, ya suami istri kan? Iya. Nah, kemudian si kakek-kakek ini kan tidak sanggup. Saum 2 bulan tidak sanggup. Lalu dia membedakan hamba saya tidak sanggup. Memberikan 60 fakir miskin tidak sanggup. Akhirnya Rasul memberikan sedekah pada orang itu. Kata Rasul, kasihkan pada orang yang paling membutuhkan di daerahnya. Si kakek ini menjawab, saya yang paling butuh. Ya? Artinya, kata Rasulullah bagaimana bahasanya? Tasoddaq ila ahlika. Engkau berikan kepada istrimu. Jadi nanti suami yang ini membayarkan kepada istrinya sebagai bahan kifarah.
Nah, berarti yang harus membayar kifarat ini adalah Suami. istrinya tidak. Tidak. Maka dari hadis ini menjadi apa? Menjadi dalil bahwa istri ini boleh menerima sedekah dari suami. Boleh. Mah ya sedekah di bapak, mah ya infak di bapak, boleh seperti itu. Kalau emang istrinya bagian dari mustahik. Kan ini istrinya mustahik. Ya, kan di Quran juga akan berikan kepada orang yang lebih berhak itu yang lebih dekat dulu. Ya. Coba Pak, infak yang paling dekat kepada siapa? Istri. Napakoh namanya. Karena napakoh itu infak ya teh. Dan infak yang paling dekat itu adalah kepada istri dan anaknya. Kenapa? Karena emang diajarkan seperti itu. Cuman apabila statusnya emang istri kita adalah mustahik. Engke ulah kieu ngalah zakat teh ka batur kabehana kabojokeun. Ya, sedekah kabojokeun. Ieu zakat kabojokeun. Jadi kabehana ditampung di bojona. Atuh teu ka mana-mana eta mah. Ya. Secara hukum istri boleh menerima zakat infak sedekah dari suaminya, begitu aja. Kalau si istrinya itu adalah mustahik. Tapi nggak mungkin Pak kalau suaminya bisa berzakat, istrinya mustahik gitu kan. Kalau menurut Ukurnya gimana? Bisa. Kalau suaminya juga mustahik. Iya. Ya mungkin punya banyak. Kan suaminya dikasih sama orang lain. Iya, disakasih. Kan kata Nabi gini, kamu berikan kepada orang yang paling miskin di daerahmu. Tidak ada kecuali saya. Kalau begitu berikan aja ke istrimu. Kan ini bagian suami Pak tadi. Ya. Tapi kenapa diberikan kepada istrinya? Karena ini kan dua-duanya. Cuman masalahnya gini, Bapak sanggup tidak kalau istri jadi mustahik begitu aja? Ya. Alieu Pak. Mah ieu we cenah Bapak mah teu bisa nganapakan aya zakat. 3 kilo. Bapak sanggup tidak Ibu menerima zakat dari suami gitu aja? Kalau nggak punya masa. Memang sah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan halakah. Kalau rogima an purojulin itu bukan begitu. Rogima an purojulin ini orangnya ini banyak peluang untuk melakukan kebaikan tapi hare-hare. Ya. Model iya Pak, rogima an purojulin mah Bu. Lamun geus karasa rugi, lamun geus karasa maot, kakakara oh nya kaduhung. Nah, begitu. Padahal di alam kubur itu ada orang yang mau dikembalikan ke dunia 1 hari hanya untuk beramal soleh. Ya Rabbuna katanya, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia 1 hari saja. Aku ingin beramal soleh. Nah, kakara tidinya mah kakara karasa deh. Ari keur di dunia mah teu aya pikiran kadinya. Ya. Nah, ini namanya rogima. Ya. Kodok, kalau sudah kodok tidak pijak. Ya, ada yang kodok, ada yang tidak. Kalau tidak sanggup kodok, pijak. Istri hamil dan menyusui kan pijak. Ya, kenapa tidak kodok? Karena kan dia masuk walal ladina yutiquna pijak. Tapi kalau dia sakit, maka dia kodok. Begitu aja. Pak, kalau batasan mustahik itu bagaimana Pak? Mustahik ini ngaku sendiri aja. Batasannya ngaku sendiri aja. Bahwa saya mustahik begitu aja. Bangun bohong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kita tidak boleh mengidentifikasi bahwa dia bohong. Oh gitu. Begitu. Jadi jangan. Kan gini Pak. Kan kalau batasan mustahik itu 1 fakir, 2 miskin, 3 fisabilillah, 4 ibnu sabil. Ini ngukurnya gimana? Ngukurnya tanya ke diri gitu aja. Tukirtu indahu falam yusolli alayya. Rugi atau celaka orang yang apabila namaku disebut di sisinya, kemudian ia tidak bersolawat kepadaku.
Nah, jadi Jadi sholawat itu ada dua, Bu ya. Ini dimanakannya begini, Bu ya, supaya nanti tidak salah. Makanya begini Pak, kalau hadis ini, maaf, kalau hadis ini dipahami begini. Orang ini celaka ketika disebut Nabi Muhammad, kemudian tidak menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, gitu kan? Ini yang apa? Yang harus diluruskan. Nah, kenapa? Coba. Kan saya pernah menjelaskan, Bu. Istilah Shallallahu Alaihi Wasallam, istilah alaihi salam, istilah subhanahu wa ta'ala, ini kan dari ulama. Ya. Bukan dari Nabi. Ada ya bisi lepat, Pak. Coba kalau SAW dari mana? Ya? Bapak tahu SAW dari mana itu? Dari sono. Iya, karena kita tidak diajarkan atau kita tidak tahu ini dari mana sumbernya. Sallallahu alaihi wasallam itu dari mana? Dari memaknakan sallu alaihi wasallimu tasliman. Singkat SAW-nya. Disingkat jadi SAW. Bukan sallallahu alaihi wasallam. Dan di Quran lagi sallu alaihi wasallimu tasliman. Jadi SAW. Kalau SWT dari mana? SWT subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Ya dari kalimat itu. Jadi SWT. Jadi makanya ini kan bukan dari Nabi, tapi dari ulama. Jadi kalau nanti memahamkannya begini, contoh Pak, apabila ada orang yang menyebut kalimat Nabi, lalu kita tidak bersolawat, solawat yang mana? Sampai orang celaka. Jadi ketika ada orang yang, kenapa ibu-ibu tidak menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan disebut nama Nabi. Ini yang harus dipahami. Kenapa? Karena sholawat yang dimaksud Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan itu. Tapi pada saat orang diajarkan oleh Nabi ada sholawat, maka yang tidak baca sholawat itu yang rugi. Contoh Pak, Bapak nuju dina tahiyat, kan ayat sholawat. Ya. Pada waktu kita tahiyat tidak baca sholawat, dia rugi kan? Tidak bersholawat kepada Nabi. Pada waktu dia itu sholat jenazah, lalu setelah Al-Fatihah baca sholawat, dia kan tidak baca, rugi dia. Jadi bukan, saya ngomong Muhammad, nah bukan begitu. Nanti kalau begitu, nanti terlalu enteng. Dan orang bisa dikatakan celaka kalau tidak menjawab itu. Ini kan gimana ini? Sampai bahasanya juga tidak masuk surga itu. Ya. Coba Ibu, saya tanya, ketika Rasulullah ada, para sahabat ketika menyebut Nabi, ini ngomongnya apa? Disibuk, merun. Nah, itu kan. Pak Nabi setiap hari ada. Iya. Saya siapa? Kamu Muhammad. Sahabat ngomongnya apa ketika menyebut Nabi Muhammad? Nggak tahu kan, ininya juga baru ada setelah ulama. Ya. Contoh, orang yang celananya itu di atas 2 mata kaki atau di bawah 2 mata kaki, dia itu akan ke neraka. Katanya kan. Ya, kalau yang begini itu kan tidak jingkrang itu kan ke neraka. Ini bagaimana memahamkannya? Jadi orang yang hanya celananya saja salah saja itu sampai ke neraka sama dengan orang kafir itu. Coba Pak, itu pahami aja dong. Kalau celananya tidak ataupun melorot dan menutupi 2 mata kaki itu di neraka. Ini kan sama dengan orang yang dia itu tidak bertuhan lalu ke neraka. Ini gimana memahamkan? Ini berat besar-besarnya. Jadi itu amun sinuring kita teh pinarakan itu. Lamun kieu gitu kan. Artinya yang harus dipahami ini apanya? Apakah pakaiannya atau kesombongannya? Iya, kesombongannya. Makanya kan Nabi, orang yang memakai pakaian itu dengan sombong, maka bagaimanapun pakaiannya dia ke neraka. Jadi yang ke neraka itu pakaiannya apanya? Sombong. Nah, itu. Atau udah berat bu pecalana kieu ka neraka sawa jeung jelema kafir. Ning teh dicalana sakalian. Ini nuhun atunya. Kalau emang memahamkannya begitu, sama dengan ini. Ibu gerak
Ustadz ngah aja, begitu nyebut Nabi kita tidak sholawat, diulangi deh. Kenapa ini tidak baca sholawat katanya? Kan disebut nama Nabi. Apakah itu yang dimaksud? Nah ini yang harus dipahamkan itu. Aneh hari ke sholat mayit berarti dibaca sholawat. Ya, padahal itu yang harus dibaca. Ketika tasawuf itu yang harus dibaca. Jadi yang pertama makna sholawat adalah bacalah sholawat pada apa? Pada tempat yang Rasul anjurkan untuk membaca sholawat. Oh, eta bukan yang rame-rame. Oh, nah rame-rame itu malah mau hilang. Bukan sholat badar, Pak ya. Tapi kalau mereka tidak apa-apa, Pak. Coba? Kalau mereka tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan barusan juga kita baca. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi. Emang karena emang ada dari catatannya ada, baca aja kalau yang ada catatan. Cuman kalau ada ustadz nyebutin itu kita tidak terlalu memaksakan. Aneh, ari nu eta kudu, geura ari nu bid'ah dipigawe. Ya. Nya eta menuju pahili pada teh. Jadi tenang naon tengos ogenya upami kurang. Kalau kita tidak ada kaitan dengan membenci Nabi Muhammad. Kan orang Abu Lahab itu kan disebut Nabi Muhammad bukan sallallahu alaihi wasallam. Taban laka ya Muhammad, celaka kamu. Tuh. Ya, jadi yang membuat orang itu celaka itu adalah menghina Nabi. Itu yang pertama, yang kedua, yang disebut namaku lalu dia tidak menyebut atau tidak menyebut adalah orang yang tidak nyunah dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah nyunah dalam hidupnya sama dengan disebut Nabi Muhammad tapi dia tidak menyebut, tidak bersolawat. Jadi teh, Bu, Nabi Muhammad orang teh disebut deket tapi bararin dah gitu. Nah, ini kuncinya di sana, Pak. Kenapa? Karena agama itu harus apa? Harus dipaham secara akliyah dan secara diniyah. Apa yang harus kita lakukan? Saya ambil contoh, Bu. Banyak ya. Kita mau Id. Rasulullah menganjurkan ketika Id apa? Rasulullah menganjurkan satu, mandi. Itu kan nyunah. Walaupun mandi itu tidak dosa kalau tidak mandi, tapi kalau kita mandi dulu sebelum Id itu kan pahalaan. Nah, kita disebut nyunah teh, Bu. Anu disebut nyunah mah walaupun kita tidak melakukan tidak sampai disiksa, tapi kalau melakukan benar pahala. Itu nyunah kan? Makan sambil berdiri itu, Bu. Walaupun kita itu tidak ada hadisnya menerangkan bahwa akan disiksa, tapi kalau kita duduk itu kan nyunah. Kan enak gitu kan? Mandi dulu, Bu. Tuh. Mau ini apa? Mau sholat Id. Kan boleh. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri apa? Rasulullah kemudian makan dulu. Ini kan nyunah. Makan dulu. Lepas itu Nabi makannya 3 kurma, itu tidak ada masalah. Yang penting pada hari itu sebelum Id orang sudah tidak puasa. Makanya Pak, Idul Fitri itu artinya Idul buka, bukan fitrah bersih, bukan. Iftar itu iftar teh naon buka, tidak boleh ada yang saum pada hari itu. Beda dengan fitrah, beda. Makanya kenapa zakat fitrah? Iya mah Idul Fitri. Dah benten, Bu. Fitrah dengan iftar itu beda. Kalau fitrah mah bersih, kalau iftar mah buka. Makanya Idul Fitri kenapa disebut Idul Fitri? Karena orang pada saat itu tidak boleh ada yang sahur. Makanya kenapa Rasul makan dulu? Untuk menunjukkan hari itu tidak boleh ada yang puasa. Ini nah, Pak ya teh. Tong dianggap enteng, Bu, nu karya teh. Setelah itu dia pakai baju. Pakai baju yang Nabi mengatakan bukan baju yang baru, baju yang terbaik. Tesawios. Nang sahur Nabi mas harus baju anyar, baju yang terbaik yang kita miliki. Kebetulan baju yang terbaiknya anu anyar. Atau eta mah benter deui masalahna. Ulah maksakeun. Nepikeun ka aya istri ngahulang we di juru kunaon mah. Ari mah kunaon sih batu ngebara rumah lebaran teh. Nah batur sing meuli baju ari rumah itu. Pedah teu meuli baju ngahulang. Ya. Ulah kitu Bu, naon sababna beda deui. Baju yang terbaik lalu disengitan. Tuh, nya. Cek Nabi disengitan. Makanya Pak
makanya prosesi untuk Idul Fitri itu hampir persis dengan prosesi orang mati itu. Berangkat. Iya. Kan orang yang mati takjiah namanya. Orang yang selesai Id namanya tahniah, Pak. Tahniah itu mengungkapkan kebahagiaan. Kalau orang yang mati namanya takjiah, mengungkapkan bela sungkawa. Makanya hampir sama, dimandikan, dikenal, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian disolati. Dah sami ya, ge. Sebetulnya Bu, kalau kita mau memahamkan Idul Fitri itu adalah mengembalikan dirinya pada waktu dia akan kembali pada Allah. Dah hampir sami itu, Pak. Kan orang kembali pada Allah harus bersih. Orang sholat ini harus bersih, Pak. Ya. Kemudian Bu ya, Rasul jalan pada tempat yang berbeda, kemudian pulang pada jalan yang berbeda. Kenapa? Karena nanti wa asarahum. Setiap langkah kita, si tanahnya itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Itu kan sunnah. Nukil ke kita jalan. Murili. Ya, Bu Ibu berangkat jalan sini, pulangnya jam sini. Salam sama. Ya. Beres Bunya, itu keluar, Pak. Keluar rumah itu sambil takbiran. Dari keluar rumah itu sambil takbiran. Jadi takbiran itu bukan dari malam, tetapi ketika keluar dari kita rumah sebelum sampai sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai kapan takbiran itu? Sampai imam naik untuk sholat. Terus dilakukan oleh kita. Nggak ada. Itu hadisnya dhaif. Nggak ada itu. Itu hadisnya dhaif. Ya? Udah bukan lagi Mbak, udah sholat, sudah mulai sholat, itu langsung selesai. Ya? Bukan mau sholat itu. Nah, beres tabunya ya. Kan takbiran Bu. Amin. Lalu kemudian kita apa? Sholat. Awas Bu, nyake sholatnya sunat, tapi rakaatnya wajib. Gimana? Wajib. Jadi gimana? Kan sholatnya mah sunat, tapi Ya, kan ya. kita mengikuti aturannya mah wajib. Oh, boleh, sekarang aja. Makanya istri yang head boleh dia ikut tapi tidak sholat. Makanya istri yang head pun ikut ke lapang mandi biasa, takbiran biasa. Nah, lalu setelah sholat apa? Dengarkan awas Pak, bunyi di bahasana khutbah. Kenapa khutbah? Artinya formil. Tidak boleh heureuy, tidak boleh apa? Tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngarokok. Termasuk ibu-ibu sebelum beres tidak boleh langsung carengkat. Dalam Pak. Pak. Formil. Ya. Benten kan Pak, ceramahnya ya. Ceramah sareng khutbah benten. Dina khutbah mah jumaah teh kengeunan naon, Pak? Hanya khotib saja yang diizinkan ngomong. Tidak boleh mustami itu ngomong. Kalaupun mustami itu ngomong, itu diizinkan oleh khotib. Engke Pak, upami nuju khutbah dina Id ge, wayahna Bu tahan. Naon sababna? Sabab ieu syariat. Syariat. Noel kita kene. Yang Kami penting tidak heureuy boleh kan. ya, tidak boleh kita mengganggu orang lain. Baru dah. Da emang aturan. Kan itu sami hampir sami jeung jumaah. Ari jumaah mah salat heula, khutbah heula terus salat. Ari ieu mah salat heula terus. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri. Jadi Ustadz can beres geus cara rengkap. Ya. Ustadz can beres geus dibaruka mukena. Geus ngaragaleun. Ini yang mengganggu itu. Kita yang tahu Bu yang suka ngaji Pak, wayahna urang Pak kudu nyontoan. Kenapa? Tong nyontoan teu bener bari ngarti. Ya. Nya tong nyontoan teu bener bari ngarti. Ngarti urang teh tahu dalilnya, kita mengerti. Milu cara rengkat urang ge enggak perlu. Kenapa? Kasihan. Hargai mubalik yang di depan. Sok sanajan ku urang teh kaharti. Ya kan menghargainya mah wajib. Ya. Seperti saya Pak, kalau Jumatan itu kan kalau Jumatan sampai dia tertidur dan tidak mendengarkan apa-apa, itu kan sama dengan tidak Jumatan. Sungguh. Kira-kiranya Pak, ya kali deui.
Kalau Anda menyuruh orang lain untuk diam, maka kata Rasul lago. Kenapa lago? Karena menyuruh orang diam itu kan artinya yang disampaikan oleh khotib hilang. Hilang, Pak. Tong gandeng. Non itu khotib keur ieu keur nyarita. Teh kan hilang nu dicaroskeun ku khotib teh. Iya. Nah, hilang ini yang membuat lago. Sekarang orang tidur ke jumahan. Kan eta teh hilang ti awal. Masa yang itu tidak lago, Pak? Lago itu tidak berfaedah. Jadi tidak mengandung apa-apa. Pak sakit nu ngarti mah Pak. Nya ge khutbah teu kaharti. Saya paling seneng. Kenapa? Paling seneng saya mendengarkan khutbah nu ngaco. Buat catatan. Oh iya teh kieu ceuk itu teh kieu. Ari urang ngahulang, ari urang mah sare wae mah dina khutbah Jumat teh ngarti kumaha nu itu. Nya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Ini namanya khutbah. Nggak boleh horoi ya, Mor. Lah? Nggak boleh horoi khotbah. Nggak boleh. Khutbah mah, Pak. Model khutbah ya, Bu. Model khutbah nikah itu kan formil. Kenapa di khutbah nikah formil? Karena dinas. Tidak boleh di sana mengandung unsur-unsur apa tidak boleh. Harus betul-betul dinas. Nah, begitu. Jadi bapak-bapak saya anjurkan paksa ke jumahan, Pak. Ngarah menang pahala. Hari begitu celek jo sare mah tuh karena. Ya. Iya. Beres, Bu. Nah, sudah kan mendengarkan khutbah? Ya. Mendengarkan khutbah? Nah, mulai setelah mendengarkan khutbah, beres, khutbah selesai, mulailah ada yang disebut tahniyah. Nah, tahniyah. Apa tahniyah itu? Tahniyah itu adalah saling mendoakan kebaikan dan kebahagiaan. Punten, Pak, ini harus direvisi. Bu, tahniyah itu bukan saling memaafkan. Saling mendoakan kebaikan dan kebahagiaan. Tidak ada saling memaafkan dalam Id. Bukan sami-sami, Pak ya. Tidak ada. Ini yang harus diperbaiki. Cing, Ibu. Selama ini kita saling memaafkan dari mana dalilnya? Ya. Paham pura mama, kenapa? Paham pura, enggak ada. Ini tahniyah namanya. Hari itu seseorang harus bahagia. Nggak boleh nangis, Ustaz. Ya? Nggak boleh nangis selama nangis. Asal bahagia nangisnya. Ya. Kan zaman Nabi ge, Bu, aya anu ngahulang ulang kali duaan. Cek Nabi teh budak sa, orang Yahudi ya Rasulullah, karunya bere baju, bere tuang. Kenapa? Hari ini tidak boleh ada yang bersedih. Ya. Nah, jadi tahniyah itu artinya mendoakan kebaikan dan mendoakan kebahagiaan. Makanya doanya apa? Taqabbalallahu minna. Nah, makanya kenapa jadi mohon maaf lahir batin? Ya. Ini berarti ada apa? Halo? Ada kesalahan di dalam memaknakan. Ya. Udah, tadi jam 10 berangkat katanya. Itu. Udah, 20 loh. Itu nomor HP supirnya. Tambahan. Kalau ditambah siamana ya wasiamakum bakal ada tambahan lagi. Sodakotuna Jadi wasodakotuna. sekitar jam 1. Paminupana. Kalau jam 10 berangkat. Paminupana bukan awal Ustaz. Ya kalau lancar sekitar jam 1 jam 2. Enggak, nanti telepon aja nanti ya. Ada nomor. Tanya yang jawabannya mana? 10, Garmen 5, hitam 5. Jawabannya boleh diulangi ini, boleh ini. Oh, ini orang kono. Jadi sami-sami ya, sami-sami. Ami. Iya. Coba kita mau tinggal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa nilai tahniyahnya dalam ucapan ini? Nilai tahniyahnya apa? Semoga Allah menerima amal kamu dan amal kalian. Amal kita dan amal saya dan amal kalian.
Ini kan tahniah. Kenapa? Ada unsur ataupun kebahagiaan. Entong ditabihan dari nu lain ka dieu. Kamana-mana ieu. Siamana wa siamakum. Engke teh bakal salatana wa salatakum. Sadaqatana wa sadaqat. Terusnya dipatahan hiji-hiji. Atau si sakieuna mun hayang namahan wae. Ya. Ya enggak? Ini resep kanu bid'ah. Iya sekarang nggak apa-apa. Ya. Ambil lihat. Ya. Ya. Hah? Oh ya udah. Kan tadi Ya. saya katakan dulu Bu, beres Ya. Idul Fitri Tadi itu udah zohor aja. adalah tahniah. Ya, ya. Pertanyaannya tahniah apa? Kalau dalam pernikahan tahniah itu barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khairin. Itu tahniah sama. Kenapa? Karena lagi ataupun pernikahan barokallah doana. Kalau tahniah Idul Fitri apa? Ini. Kenapa jadi maaf-memaafkan? Ya. Aidin wal faidin itu artinya Minal aidin wal faizin itu kembali kepada kebahagiaan. Bukan mohon maaf lahir batin. Tapi cocoknya itu ya. Sebenarnya aku begini, Pak. Udah familiar. Ibu, bapak, ketika tahniah mau bahasa apapun silahkan. Yang penting ada unsur tahniah, kebahagiaan. Jangan mama. Kebetulan yang ada asar dari sahabat ini. Takut. Oh udah aja pakai yang ini aja. Daripada nyiptakeun sorangan bari salah dia teh. Ciptakeun nu anyar ya salah di artina, ciptakeun nu ieu salah di artina. Ya. Udah Bu, usan apakah enggak boleh itu saling memaafkan? Bukan tidak boleh. Cuman hari itu tidak ada karena orang itu kan suci. Iya, sama-sama suci Bersih kan. poe eta teh, jelema teh. Sama-sama suci. Nya. Dina poe lebaran mah jarang ngelakukeun dosa. Pak, bersih atuh sadayana. Kalau kurang. Nah, pada saat kita ketemu, doa ini dipanjatkan supaya terjadi apa? Tahniah. Tos sakit tuh. Gabruk ceuri. Naon jeung ceuri kabari ge papangi. Nya yang ceuri we atuh satahun sakali. Ari kitu mah teh naon. Amin, boleh. Atau wataqabbalallahu. Wataqabbalahu minna wa minkum juga. Paham Pak ya, Bu? Ya. Ini namanya tahniah. Ya, tahniah. Tahniah itu nggak ditambah ke kuburan. Nggak ada. Atau adik kuburan menjadi takjiah. Iya, makanya ini salah ini banyak yang salah di kita itu. Lebaran ke kuburan. Hari Ramadan kuburan deh. Ke kuburan kan lebaran mah tahniah lain takjiah. Ya. Ini yang harus diperbaiki itu. Sumuhun mata nu rame teh eta teh sok tara aya dalilna. Ari nu aya dalilna tidak tara rame. Ya. Coba doa tajiah kumaha Pak? Doa tajiah. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Tami upami bari ziarah assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin. Malahan mah insyaallah abdi geus bakal nuturkeun aranjeun hoyong gitu lebaran gitu. Nya udah berbara rumah udah bener kudu ngadoa eta insyaallah abdi bari nuturkeun atuh jadi sedih gitu mah. Mata entong nyarimpang teh jadi we teu kaharti. Ya. Jangan tahniah diganti tajiah, jangan. Ya. Ya, itu tajiah. Lo maghfir lahu warhamhu wa aqim nuzulahu wa wasi' Kan? Tajiah itu mengungkapkan bela sungkawa. Dina lebaran mah tong aya bela sungkawa. Cuma kebanyakan Ustaz dari jauh-jauh ke lembur teh ke kuburan lain eta. Seharusnya kan tahniah bukan tajiah. Ya. Boleh kalau menjenguk kuburan boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan disuasanakan harus lebaran. Nah, ini Pak ya, yang ini namanya sunnah. Salam. Tos Pak. Ada acara ngaji. Eta teh kitu we urang teh dina lebaran teh. Dina waktu lebaran teh kitu we. Teh aya naon?
Ya, doakan, tahdiah, silaturahmi, begitu aja. Ya, berapa hari orang boleh tahniah? Selama dia bertemu dengan sesama muslim yang belum pernah bertemu ketika sudah sholat id, maka apabila masih dalam suasana tahniah boleh. Walaupun kemarin ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Katanya sudah 3 hari itu sudah beda lagi. Tapi kalau menurut saya 3 minggu, 2 minggu juga kalau emang belum tahniah dengan orang itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan emang matak di Indonesia mah bu, di Indonesia mah bereuna 2. Tanggal 1 jeung tanggal 2 nya sawal bereuna teh. Sabab eta nu 2 beureun eta teh eta nu bungahna. Bengkoe katilu biasana geus sarudak deui. Geus arep. Tumis pasean teh. Nah, begitu. Sudah paham Pak? Punya nyunah teh eta. Ini sholawat. Bersolawat kita kepada Nabi. Jangan nambah-nambah yang lain. Kasihan Nabi, Pak. Kalau Nabi ditambah-tambah oleh kita, berarti Anda tidak percaya kepada kerasulan. Gimana Ustaz dengan menambah Nabi besar? Kalau disebut Nabi besar, ada Nabi kecil. Kayak 2. Nabi kecilnya yang mana? Ya, udah aja. Gimana? Kadang-kadang kita misalnya lebaran, besok Ramadan masih takbir, mesti gimana Pak? Lebaran Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri gitu. Kalau Idul Fitri nggak ada. Kalau Idul Adha ada kemungkinan. Karena Idul Adha berkaitan dengan ini, dengan kurban. Nah, ini kurbannya udah beres kemarin, besoknya masih Karena untuk kurban 3 itu hari, ya. takbirannya boleh ditasrik. Hari-hari tasrik kan 11, 12, 13 boleh. Iya. Kalau Idul Fitri mah enggak, udah beres. Kalau Idul Pak. Fitri mah nggak ada. Udah imam naik mimbar, udah imam sholat itu udah nggak ada takbiran lagi. Nggak ada lagi. Ya. Di Pak Ustadz, ada yang seminggu sekali takbir gitu. Nggak ada, lebaran lu tanggal hiji we. Lebaran Yang Sawal. mana? Ya. Ya hukum takbiran tadi kan kadang-kadang seminggu setelah hari raya itu masih ada yang sawalan itu takbiran. Itu ada nggak hukum-hukumnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman nyawalan ada. Takbirannya nggak ada. Nggak ada. Cuma lebarannya di Jawa Tengah Pak. Nah, banyak kan di sana. Di Jawa Tengah mah gitu. Kupat, lebaran Kupat. Jadi ada Jawa Tengah mah sanes ti Arab. Sanes ti Nabi. Lebaran ketupat tuh. Nyawalan itu lebaran. Iya, boleh tidak 1 minggu itu masih takbiran. Tapi 3 hari. Gimana Bu? Iya. Kan ada Ibu Sabil, ada Fisabilillah. Iya, itu kasusnya kasuistik aja. Boleh dipakai apapun. Habis sok ngepingsan ini seminggu terus sebelah lebaran aya deui ieu Takbiran. lebaran sawal Nya. lebaran sawal Eta mah katinggalan nama anu ngawitan teu acan bungah nya dibubungah we ku takbiran deui. Ari da aya mah teu aya, Pak. Da aya. Nah, udah paham Pak ya, Bu? Jadi yang disebut dengan sholawat itu adalah bacalah sholawat pada tempat yang diajarkan Nabi. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi. Nanti menjelang kita Idul Fitri, ini kan cuma 3 hari lagi. Minggu, Senin, Selasa. Nah, lakukan adab-adab ketika kita akan sholat Id. Insya Allah itu sudah bagian daripada bersholawat. Hari Rabu insya Allah tidak ada perbedaan. Cuman hari Senin keputusan isbatnya apakah Selasa atau Rabu. Tapi saya kira sholat berjamaah itu kan daripada mengacu kepada hadis itu. Kita kan sering melaksanakan sholat masjid. Sudah sholat berjamaah karena yang kami masih ada belum kebagian 2 rakaat. Terus berjamaah 2 rakaat. Bahkan lagi ada masbuk yang lainnya. Itu ada hadisnya. Ada. Ada. Karena ada yang menjelaskan seorang dokter itu ya tidak ada hadisnya. Sehingga itu timbul perdebatan gitu ya. Karena pada waktu Pak Masbuk itu ada yang mau gusur gitu. Jangan seperti itu katanya. Itu sholat ada seorang dosen mengajarkan seperti itu.
dari tempat bubar itu sampai ke belakang terus ada. Iya, ada. Dalam Sahih Muslim. Atas Bu, tadi Mas Bob. Gimana? Di pada nuju masak itu dari takbiran eta terus tepat. Bari susah sih itu kalau takbiran soalnya masak Atau subuh. Mohon kesawi ya, tari tos subuh. Wengi Tekengeng belum. atuh. Belum ada syariat takbiran. Ayo cok asar nih Pak. Ada syariat takbiran itu pada subuh. Terus atau sholat subuh. Iya, yang ada lah. Idul Fitri itu ada Pak. Idul Fitri. Idul Adha makan teras tuh dia. Satu acananya. Satu acan. Satu acan. Ya, atas punya. Nah, itu nama eta gimana, Bu? Kalau perempuan pakai minyak wangi gimana Pak Ustaz? Kapan? Sholat Id. Boleh. Boleh. Karena pakai minyak wangi buat perempuan itu bukan untuk menarik orang, tapi untuk supaya orang tidak menyebut kita tidak sengit. Sengit-sengitnya. Iya. Kan itu. Model bapak-bapak jumahan yang minyak sengit, makanya minyak sengit. Lain artinya batur ngaraka sengitan, ngana urang teh disebut bau gitu. Perempuan Ustaz di luar Ya. Kalau di luar Id, boleh. Siap. Enggak ada yang melarang. katanya nggak boleh. Lah, Perempuan pakai wangi. kata siapa? Apa dalilnya? Kata Bu, kita tidak boleh gimana? Haram. Kadar alkohol aman menarik syahwat. Ini siapa? Oh, jadi semua minyak wangi halal. Hari ini 80 tahun boleh pakai minyak wangi mah. Kalau sedang pakai ihram memang nggak boleh. Nah, itu kalau lagi ibadah Sedang. umroh. Kalau sebelum pakai ihram boleh aja. Ya, jadi artinya pakai minyak wangi itu aturannya ada jelas. Di luar yang diterangkan oleh Nabi silakan pakai. Selama tidak untuk menarik syahwat. Ustaz, mohon pamit biasa masbuk sholat subuh. Nah, gitu ya. Atas Bu, pakai minyak wanginya. Ya. Iya, jadi yang berlebihan itu bukan minyak wangi saja. Pakai rangken jadi berlebihan lah kayaknya. Sakio di bawah sana pedah lebaran. Nah, saya kira itu adalah orang yang dia tidak berubah sama sekali. Itu aja. Lain dulu kodat. Ada ayam masalah. Anu dibawa biasa. Di masjid gak ada tenan naon. Nah itu ya. Berarti Pak Haji apa kita ngaji lagi bulan? Sudah ada pengumuman itu? Sudah ada ya? Ada. 6 Agustus kita mulai lagi. Jadi 1 bulan kita libur dulu. Silahkan ibu-ibu nikmati kebahagiaan gitu ya. Tania. Tanya itu mangga sok pada kamana ge. Ubak sadayana. Sa Indonesia aya ici semua. Nah, dari saya mobil khusus mengucapkan terima kasih semuanya jazakumullah khairan katsira dan semua infak sedekah yang sudah dititipkan alhamdulillah sudah didistribusikan dengan sebaik-baiknya terutama untuk hiburan anak-anak ya anak santri itu ya sedang satuan. Saya kira itu Bapak-bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi pada bulan Agustus mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.